Kamu pernah bolak-balik WC 3 kali atau bahkan lebih dalam sehari? Kalau pernah, kamu harus berhati-hati karena ini adalah gejala diare. Diare adalah ketika kamu buang air besar, lalu feses atau kotoran kamu berbentuk agak lembek, bahkan menjadi cair. Dan hal ini terjadi 3 kali atau lebih dalam kurun waktu sehari. Tanda dan gejalanya apa saja? Yang pertama, BAB cair atau lembek lebih dari 3 kali dalam sehari. Kemudian demam, rasa haus yang berlebihan atau dehidrasi sehingga menyebabkan tubuh menjadi kekurangan elektrolit. Kemudian mual muntah, nyeri perut, kemudian nafsu makan yang menurun, gelisah atau rewel. Diare disebabkan oleh kuman yang masuk ke perut kita jika kita tidak menjaga kebersihan. Hati-hati, bisa sakit diare. Kuman dan bakteri itu akan menempel di tangan kita, lalu pindah ke makanan yang kita makan, pindah ke mata atau hidung yang kita sentuh, ataupun pindah ke orang lain saat kita bersalaman. Nah, kuman dan bakteri itulah yang bikin kita sakit diare. Lalu, gimana ya cara mencegahnya? Gampang kok, dengan cuci tangan pakai sabun, teman-teman. Nah, waktu cuci tangan itu dilakukan sebelum dan setelah makan, setelah buang air besar dan buang air kecil, setelah memegang benda kotor, setelah memegang hewan, dan juga setelah bermain. Sudah tahu belum cara cuci tangan yang benar? Nah, jadi pertama-tama, basahi tangan dengan air bersih yang mengalir. Gunakan sabun lalu gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari. Bersihkan juga ujung jari dengan posisi mengunci. Putar kedua ibu jari. Terakhir, letakkan ujung jari ke telapak tangan dan bilas dengan air bersih. Lalu keringkan dengan handuk ataupun tisu. Apa bahaya diare pada anak jika dibiarkan? Demam. Demam yang tinggi yang ditimbulkan dapat menyebabkan kejang dan kerusakan otak. Yang kedua yang paling kita takutkan adalah kekurangan cairan yang berlebihan. Kekurangan cairan pada anak ini akan menyebabkan cepat lelah, gelisah, rewel, dan yang paling kita takutkan adalah menyebabkan kematian. Kemudian mual muntah dan iritasi pada saluran cerna. Kemudian yang terakhir, gangguan gizi. Lalu, pencegahan kuman akibat diare yang biasanya disebabkan karena fekal oral, seperti pemberian ASI dengan benar, memperbaiki persiapan dan penyimpanan makan pendamping ASI, penggunaan air yang bersih dan cukup, membudidayakan membersihkan tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum melakukan aktivitas, kemudian penggunaan jamban yang bersih, buang tinja bayi dengan benar, kemudian konsumsi air yang bersih dan sehat. Kemudian yang terakhir, pemberian imunisasi sesuai dengan usianya. Balita yang telah mendapatkan status imunisasi dasar lengkap dapat mencegah timbulnya penyakit. Lalu, bagaimana cara menangani penyakit diare? Untuk si kecil yang sudah terserang diare, tetaplah selalu berikan ASI oleh ibunya. Rutin mengkonsumsi air oralit selama terjangkit diare, dan berikut takaran dosis oralit. Membawa penderita ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Mencegah lebih baik daripada mengobati.